Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah kita hari ini. Adik-adik, siapkan hati. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyi adik-adik, bahwa Yesus hidup, hidup untuk selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Semuanya sikap berdoa ya adik-adik ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga nanti akhirnya. Agar kami bisa bersungguh-sungguh, bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita panggil Roh Kudus hadir untuk bersama kita, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita menyanyi bersama, Roh Kudus yang manis hadir bersama kami. Ku buka hati
dengan sungguh-sungguh kita bernyanyi, kita panggil Roh Kudus hadir bersama kita. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Kak Dewi ajak kita bersama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, ketika pada hari ini kami boleh bersama-sama kebaktian sekolah minggu, walaupun dari rumah kami masing-masing, kami bersyukur Tuhan terus memberikan kepada kami sukacita. Dan ketika sebentar juga kami mau mendengar firman Tuhan, Tuhan yang tolong kami sebagai adik-adik sekolah minggu untuk dapat mendengar firman dengan baik. Tuhan juga tolong Kak Dewi supaya Kak Dewi dapat bercerita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, aduh, ini tangan Kak Dewi, tadi ada yang, teman Kak Dewi ada yang iket, sakit deh rasanya. Tuh gak bisa lepas nih. Adik-adik, aduh gak enak, gak bebas adik-adik. Kak Dewi gak bisa ngapa-ngapain. Kak Dewi gak bisa buka-buka lembaran di Alkitab. Kak Dewi gak bisa pegang sesuatu. Kak Dewi mau minta tolong dulu ya supaya tangan Kak Dewi bisa ada yang bukain talinya. Kak Kristina, Kak, tolongin dong Kak. Aduh sakit banget nih Kak. Aduh, gak bebas Kak. Makasih ya Kak. Adik-adik, sekarang enak deh tangan Kak Dewi udah bebas dari tali ini. Tadi waktu lagi diikat, gak enak rasanya, gak bebas. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa pegang sesuatu, gak bisa pegang Alkitab. Kalau tangan kita terikat, adik-adik jadi susah untuk ngapa-ngapain. Adik-adik, Kak Dewi hari ini mau cerita. Nah tapi Kak Dewi mau tanya dulu, adik-adik ingat gak cerita minggu lalu Kak Kristina cerita apa? Kak Kristina cerita tentang ada 2 orang bidan. Adik-adik tahu gak bidan? Orang yang membantu untuk melahirkan, ibu-ibu yang akan melahirkan bayi mereka. Nah bidan ini disuruh untuk melenyapkan semua bayi-bayi yang lahir. Tapi ternyata pada waktu itu Tuhan menolong. Ada seorang bayi yang tidak dibunuh. Bayi itu nantinya diberi nama Musa. Nah ceritanya Musa sudah besar adik-adik. Musa dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena mereka di Mesir dijadikan budak. Mereka harus bekerja, mereka menjadi bangsa yang tertindas. Oleh sebab itulah mereka nggak bisa melakukan apapun juga. Nah Musa ini disuruh oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi ternyata
Ketika Pak Musa ini minta izin kepada raja, raja nggak mengizinkan begitu saja orang-orang untuk keluar dari Mesir. Dan ternyata Tuhan mengirimkan tulah. Adik-adik kalau nanti adik-adik sempat untuk membaca, adik-adik baca ya dari Keluaran, dari pasal ke-7. Di sana ada bermacam-macam tulah. Di sana Tuhan mau mencoba untuk mengingatkan Raja Firaun supaya Raja Firaun boleh membebaskan orang-orang Mesir, orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tapi ternyata adik-adik di sana tetap saja Raja Firaun tidak memberikan waktu untuk orang-orang Israel. Di sana sebelum tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, adik-adik tulah yang ke-10 ini serem loh. Tulah yang 10 ini adalah anak sulung mati. Baik dari orang Israel maupun orang Mesir. Tapi ternyata Tuhan kasih loh tanda supaya anak-anak sulung orang Israel tidak mati. Tandanya seperti apa? Nah, nanti adik-adik buka juga Alkitabnya dari Keluaran pasal 12. Di sana dikisahkan tentang perayaan Paskah. Jadi di sana firman Tuhan mengatakan nanti setiap tanggal 10 bulan yang pertama, kalau zaman dulu adik-adik bulannya itu bukannya bulan Januari, Februari, bukan seperti itu gitu ya. Tapi bulan yang pertama adalah bulan Abib atau bulan Nisan. Di sana diperintahkan supaya setiap keluarga mereka mengambil seekor domba, anak domba. Nah kalau mereka nggak punya atau mereka nggak bisa beli anak domba, mereka boleh bersama-sama dengan tetangganya. Anak domba ini juga ada syaratnya loh adik-adik. Anak dombanya harus yang berusia 1 tahun. Anak dombanya harus yang baik dan tidak bercela. Lalu anak dombanya ini diapain ya kira-kira? Di sana juga dikatakan adik-adik, anak dombanya ini nanti harus disembelih atau dibunuh gitu ya. Untuk apa sih? Nah, darahnya dari domba ini nanti disuruh untuk dioleskan. Dioleskan di mana? Dioleskan di tiang-tiang pintu rumah. Jadi kalau adik-adik di rumah ada pintu di bagian depan rumah, di sana di bagian kanan dan kiri dan atas harus dioleskan darah dari anak domba ini. Supaya apa sih adik-adik kira-kira? Ternyata nanti ketika Allah lewat pada malam hari, Allah tahu bahwa itu adalah rumah dari orang Israel. Sehingga anak sulung dari orang Israel tidak dibunuh. Lalu bagaimana? Masa cuma darahnya aja? Tetapi juga dagingnya nih. Dagingnya itu harus di sana dikatakan dimakan juga. Tetapi dengan roti yang tidak beragi. Roti yang beragi itu rotinya tidak ada rasanya ya adik-adik dan sayur yang pahit. Mereka harus memakannya selama 7 hari. Nah setelah itu adik-adik barulah tulah yang ke-10. Kalau adik-adik membaca di dalam cerita di Keluaran pasal 12 ayat ke-29. Rumah-rumah yang sudah diolesi oleh darah-darah anak domba tidak dibunuh anak sulungnya. Lalu setelah itu barulah Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Rasanya gimana sih adik-adik setelah itu? Wah, orang-orang bangsa Israel senang karena mereka tidak lagi menjadi budak, tidak lagi menjadi hamba, tidak lagi menjadi orang yang terjajah, tapi menjadi orang yang merdeka karena mereka sudah lepas dari penjajahan. Sama tadi seperti waktu tangan Kak Dewi terikat, rasanya gimana sih? Enggak enak. Rasanya gimana sih? Sakit. Rasanya enggak bebas. Tapi ternyata setelah dilepaskan talinya menjadi enak, menjadi lebih bebas. Adik-adik tahu enggak? Setiap hari kita kan melakukan kesalahan ya, melakukan dosa. Kalau papa mama suruh adik-adik tapi ternyata adik-adik enggak turutin. Atau ketika guru di sekolah selama pelajaran jarak jauh ini memberikan tugas tapi adik-adik tidak melaksanakan tugas itu dengan baik. Kita seringkali mungkin membantah apa yang dikatakan papa mama. Nah secara nggak langsung kita berdosa loh, kita melakukan kesalahan. Tapi apakah artinya ketika kita berdosa Tuhan nggak mau mengampuni dosa kita? Bukan, Tuhan sudah mengampuni dosa kita melalui apa?
melalui Yesus yang memberikan hidupnya bagi kita sampai mati di kayu salib. Artinya kita sudah menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Tapi ingat loh, ketika kita sudah menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas, bukan artinya kita boleh seenak-enaknya. Bukan artinya juga adik-adik boleh, gak apa-apa kalau papa mama ngomong aku bantah aja. Kalau guru di sekolah kasih tugas, aku gak mau kerjain tugasnya. Bukan seperti itu. Tapi artinya ketika kita menjadi orang yang merdeka, orang yang dibebaskan dari dosa dan kesalahan kita harus bersyukur. Caranya gimana bersyukur itu? Ya dengan cara taat kepada papa mama. Caranya gimana? Caranya dengan mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita di sekolah. Atau dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Adik-adik senang kan menjadi anak-anak Tuhan yang sudah bebas dan merdeka dari dosa? Pasti senang. Sama Kak Dewi juga senang. Oleh sebab itulah Kak Dewi mau ajak adik-adik supaya bisa bersyukur. Karena Tuhan sudah menebus setiap dosa dan kesalahan kita dengan cara berbuat baik, dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Adik-adik kalau di rumah belum ada Alkitabnya, ayo cepat diambil Alkitabnya lalu kembali lagi ke depan layarnya TV ataupun layar laptop ataupun layar HP kalian. Buka ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 39 ya. Kak Dewi bacakan ya, nanti kita baca bersama-sama. Kak Dewi dari sini, adik-adik dari rumah masing-masing. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Dan di dalam dialah, D-nya D besar ya, ingat berarti artinya Tuhan. Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Sampai situ aja adik-adik ya. Kita ulang sekali lagi ya bareng-bareng ya sama Kak Dewi. 2, 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa ya. Adik-adik dan Kak Dewi adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah memperoleh pembebasan dari segala dosa kita. Oleh sebab itulah kita harus bersyukur dengan cara berbuat baik. Ya, Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati adik-adik. Yuk, mari kita bersama kembali berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap apa yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terutama ketika Tuhan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Oleh sebab itulah, tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat menjadi anak-anak yang selalu melakukan perbuatan yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaktian sekolah minggu online yang boleh sama-sama kami ikuti walaupun dari tempat kami masing-masing. Tuhan juga yang tolong terus berikan kepada kami kesehatan dan Tuhan juga yang terus memberikan kepada kami semangat untuk kami terus dapat bersama-sama mengikuti kebaktian online di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Selesai. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik, karena kita belum bisa ke gereja, adik-adik bisa kumpulkan persembahannya di dalam amplop. Persembahan adik-adik tiap minggu dimasukkan dalam amplop. Nanti ketika kita bisa ke gereja, adik-adik boleh bawa persembahannya untuk diserahkan untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, mari kita menyanyi sebelum memberikan persembahan kita. Betapa hatiku
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Semuanya sikap berdoa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa memberikan persembahan kami yang walaupun tidak seberapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat papa mama yang sudah menjadi berkat buat kami sehingga kami bisa memberikan persembahan. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga persembahan kami agar bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita menyanyikan iman percaya kita, semuanya bangkit berdiri dengan sikap sempurna, kita mengakui iman percaya kita. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik bisa kembali beraktivitas, mau bermain boleh. Sampai kita ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Selamanya Yesusku hiduplah. Oh haleluya,
Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus